Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, adalah mudah mengucap syukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan normal dan nampak-nampak baik saja. Namun ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti yang diharapkan, justru hal-hal yang buruk yang terjadi, apakah kita masih bisa mengucap syukur, saudara? Rasul Paulus menasihati kita agar tetap mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam segala hal berarti di segala situasi dan segala keadaan, di dalam suka maupun duka, senang ataupun susah, di dalam keadaan sehat ataupun sakit. Kita akan mampu bersyukur dalam segala keadaan apabila pandangan kita terarah kepada Tuhan dan janji firman Tuhan. Jikalau mata kita terfokus pada situasi atau kenyataan, dapat dipastikan kita akan menjadi lemah, saudara. Jadi dalam bersyukur, yang kita perlukan adalah iman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat kita berkeyakinan penuh bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengecewakan. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur memampukan kita bersabar dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, di mana Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, seseorang akan mampu bersyukur di segala keadaan ketika sadar bahwa ia tidak bergumul sendirian dalam menghadapi persoalan. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Seseorang yang memiliki kepekaan rohani akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun mata jasmaninya tidak melihat. Kita dapat bersyukur dalam segala hal bila hati dan pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Sekalipun Tuhan telah melakukan hal-hal yang baik, tetapi jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka hati dan pikiran kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sekalipun melihat dan mengalami mujizat demi mujizat, tetap saja sulit untuk bersyukur. Saudaraku, ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Tetapi dalam prakteknya banyak orang Kristen sulit untuk mengucap syukur. Mereka berdalih bagaimana bisa bersyukur jika rumah tangga hancur, usaha sepi, bisnis mengalami kerugian, memiliki hutang yang banyak, sakit penyakit belum sembuh dan sebagainya. Seringkali kita baru mau bersyukur ketika mengalami mujizat, berkah, dan pertolongan dari Tuhan. Namun, walaupun tidak ada mujizat, walaupun keadaan belum seperti diharapkan, walaupun doa-doa kita belum dijawab, walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, haruslah orang percaya mampu untuk mengucap syukur. Hizkia berkata, hanyalah orang yang hidup
dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Artinya setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Pemazmur memperingatkan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakitnya, atau karena Tuhan sangat bermurah hati kepadanya dengan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, tetapi karena tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur di segala keadaan? Karena dengan bersyukur kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan tidak akan membuat kita cepat merasa lelah. Dan kita pun akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Sebaliknya, jikalau segala sesuatu dikerjakan dengan keluh kesah, dengan persungutan, sering apapun pekerjaan akan terasa berat dikerjakan. Dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak menyerah dan berputus asa, saudara. Karena ia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kekuatan kepadanya. Firman Tuhan berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari saudaraku, kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk bersyukur di dalam segala keadaan, karena itulah kehendak-Mu bagi kami. Sehingga hidup kami senantiasa mampu bersukacita dalam kondisi apapun, sebab Tuhan yang beserta kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati mereka, bebaskan, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan segala kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.